Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Pak Ketua DKM Pak Haji Budi, Wakil Ketua Pak Ustadz Husni Dai, para sesepuh Dr. Irwan Rauf, Pak Ustadz Udin Samsudin, ada Pak Arjuna di sini, Pak Rustandi, sesepuh kita, Pak Iyus dan Pak Yudis, serta jamaah yang lain, termasuk ibu-ibu yang juga dengan setia datang hadir mendampingi suaminya. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Pagi ini kita akan membaca kitab Muhtarul Ahadits. Kalau saya tidak salah memberi tanda, halaman 195. 96. 1420. Warwiyah Syaikhoni itu ya. Berarti kita masih membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Nabi memberikan peringatan kepada kita dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin mencari kebahagiaan dunia, dia harus punya ilmunya. Dan siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, maka dia pun harus mencari ilmunya. Sementara kita ingin hidup itu dunia bahagia, akhirat bahagia, itu berarti kita wajib mencari ilmu untuk berupaya agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Tapi kita juga tidak boleh lepas dan berhenti, karena kita juga punya keinginan untuk bahagia di akhirat.
maka berarti kita pun harus mencari ilmu untuk kepentingan akhirat. Tanpa menuntut ilmu untuk kepentingan akhirat, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itulah menuntut ilmu itu fardu, wajib. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridotun." Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kajian kita. Hadis 1420. Masih tentang anjuran. Masih tentang materi keutamaan mencari ilmu. Warwiyas Syaikhani, diriwayatkan oleh dua imam besar dalam masalah hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Sahl bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, "Fawallahi, demi Allah, la ayah diallah bika rajulan andai kata Allah memberikan hidayat melalui kamu terhadap seseorang, andai kata Pak Arjuna dengan ilmunya dia bisa membimbing orang sampai orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Orang itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Orang itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Khairun laka min humurin ni'am. Maka itu lebih baik buat kamu. Memberi petunjuk kepada seseorang sehingga orang itu mendapatkan hidayat, itu lebih baik buat kamu. Dari apa? Dibandingkan dengan apa? Lebih baiknya min humurin ni'am, dari onta-onta yang berwarna merah. Onta yang berwarna merah, kalau seseorang mempunyai onta berwarna merah, dia mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Dia merasa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dia merasakan seakan-akan mempunyai kekayaan yang paling mahal di dunia. Oleh karena itu pengertian humurin ni'am ini adalah harta yang paling berharga. Sekarang umpamanya kalau kita ini bukan onta Pak, karena nggak ada onta. Tapi gambaran onta ini adalah kendaraan. Berarti kalau kita ini di dunia ini sekarang mempunyai kendaraan yang paling mahal. Umpamanya saja Pak Rustandi Ferrari. Mahal kan? Harganya miliaran kan Pak? Nah kalau orang punya kendaraan Ferrari maka dia akan merasa bangga yang luar biasa.
merasa bahagia yang luar biasa, merasa punya kekayaan yang luar biasa. Nah, gambarannya, perumpamaan itu diartikan kalau dengan ilmu yang kita miliki kita bisa membimbing dan memberi petunjuk seseorang sampai orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Upaya kita yang telah berhasil membawa orang itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah itu satu kekayaan, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, bisa membimbing orang itu. Anugerah yang harganya melebihi mobil Ferrari. Pak Arjuna, kalau sekarang, kalau dulu kan onta merah, sekarang saya nggak tahu apakah ada mobil yang lebih mahal dari itu, Pak Rustandi. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu mereknya. Yang penting berupayalah kita mencari ilmu. Dan dengan ilmu yang kita miliki, berupayalah kita membimbing orang. Nggak usah banyak-banyak. Satu saja kita bisa bimbing seseorang agar dia mendapatkan taufik dan hidayah. Itu sudah satu keberuntungan yang luar biasa. Itu sudah satu anugerah yang luar biasa. Harapan saya pada diri saya dengan saya menyampaikan ilmu di 18 majelis taklim, Pak Rustandi, saya ngajar di 18 majelis taklim. Dari sini saya nanti siang jam 9 ditunggu di Citerup. Malam saya ditunggu di Menteng Asri. Besok pagi Kilendek, Al-Ghazali. Sorenya Cimanggu. Harapan saya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, ada satu orang saja yang mendapatkan apa yang saya sampaikan kemudian merubah dia menjadi orang yang baik. Maka itu berarti saya telah mendapatkan anugerah dari Allah, sama dengan harta yang paling mahal di dunia, Ferrari umpamanya. Harapan saya mudah-mudahan jerih payah saya setiap pagi keluar. Kadang-kadang saya keluar, orang masih pada tidur. Seperti tadi Pak Yudis menjemput saya baru lagi mau minum kopi. Karena supir pembantu saya, Pak sudah ada yang jemput, eta kopi ditinggalkan. Nanti pulang dari sini baru saya minum kopi itu. Tapi jerih payah itu mudah-mudahan ada orang yang bisa terbimbing oleh apa yang saya sampaikan, yang kemudian dia menjadi orang yang baik. Itu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni," sampaikanlah oleh kamu sekalian apa yang kau dapat dari aku, walau ayatan, sekalipun apa yang kau dapat dari aku itu hanya satu ayat.
Tapi sampaikan lagi pada orang lain. Apa yang Bapak dapatkan itu. Ini berarti mengandung anjuran kepada kita. Kalau kita mendapatkan ilmu, jangan biar ilmu itu mengendap pada diri kita. Upayakan ilmu yang kita dapat itu kita transfer pada orang lain. Sehingga nanti orang itu akan mendapatkan ilmu dari kita. Sekalipun ilmu kita itu sedikit sekali. Sampai kata Nabi, sekalipun kamu punya ilmu dari aku hanya 1 ayat. Bukan 1 surat, Pak. Tapi upayakan yang 1 ayat itu kamu transfer pada orang lain. Kamu ajak orang lain memahami apa yang kamu dapat. Dengan demikian kepada bapak-bapak semuanya, pada ibu-ibu semuanya, harapan saya ketika Bapak menerima ilmu dari saya, apakah apa yang ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini yang sedang kita baca, atau mungkin pada kitab Tanbihul Ghafilin yang juga kita baca insya Allah minggu depan, Bapak dapat, jangan diam. Sampaikan kembali pada orang lain. Minimal pada orang yang di rumah Bapak dulu. Kalau bapak-bapak tentunya istri Bapak sampaikan. Anak Bapak sampaikan. Pembantu Bapak sampaikan ilmu yang Bapak terima. Ilmu yang Bapak terima. Jangan diam ilmu itu pada diri kita, tidak berkembang karena kita tidak sampaikan. Termasuk ilmu hadisu anni, hadisu an Bani Israel. Kalau kamu tahu tentang bagaimana kejelekan Bani Israel dari kitab-kitab yang kita baca, baik Al-Quran dan hadis, banyak sekali Al-Quran dan hadis yang mencela Bani Israel yang sekarang sedang menindas saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Kalau Bapak ada membaca Al-Quran tentang kejelekan Bani Israel, kalau Bapak membaca hadis Nabi tentang kejelekan Bani Israel, jangan diam, Pak. Sampaikan pada orang lain. Supaya orang lain itu tahu betapa jeleknya sifat Bani Israel, bukan hanya sekarang. Tapi kejelekan Bani Israel itu sejak Nabi belum diutus sebagai seorang Nabi, Bani Israel itu memang sudah jelek, Pak. Bani Israel itu memang suka ngebangkang. Bani Israel itu orang yang egois. Bani Israel adalah kaum yang materialistis. Bani Israel banyak sekali melanggar. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Makanan laut, ikan laut yang tidak bersisik, Allah menghalalkan. Tapi Bani Israel mengharamkan. Tak boleh dimakan katanya. Laki-laki nikah dan perempuan boleh kan? Siapa saja laki-laki
yang sudah mampu untuk hidup berumah tangga, silakan nikah. Karena memang pasangan hidup itu adalah kebutuhan. Nikahlah kamu. Orang Bani Israel mengharamkan kepada para pendetanya, kepada para wiharanya mempunyai istri. Tapi anak boleh. Punya anak boleh, tapi nggak boleh kawin. Kan ini berarti Bani Israel telah melanggar aturan Allah. Sampaikan Pak, bagaimana kejelekan Bani Israel. Wala haraja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bukan ghibah itu. Sampaikan. Waman kadzaba alayya muta'ammidan. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, lalu dalam menyampaikannya itu kita berdalil menurut kita ini adalah sabda Nabi. Padahal Nabi sendiri nggak berkata itu. Hati-hati nih Pak. Di kita ini banyak sekali hadis-hadis palsu. Sampai menurut ahli hadis, kalau ada 100.000 hadis, maka itu yang asli nggak sampai 1.000. Banyakan yang palsu. Dan sebetulnya kalau mau jujur, banyak amalia-amalia yang kita lakukan yang Nabi tidak mengajarkan. Tapi orang itu mengatakan ini perintah Nabi. Nah, kalau dia berdusta mengatakan itu perintah Nabi tapi sebetulnya Nabi tidak mengatakan, Pak Yus, hati-hati Pak Yus. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa saja yang berdusta atas namaku, dia menyampaikan hadis yang hadis itu sebetulnya tidak ada dari Nabi, muta'ammidan dengan sengaja. Kecuali kalau enggak sengaja Pak, dengan sengaja dia tahu hadis ini palsu. Dia tahu hadis ini sebetulnya bukan hadis. Dia tahu bahwa hadis ini sebetulnya qaulul ulama. Maka orang yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, Pak Arjuna, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap Pak Arjuna, nanti di akhirat dia akan dihukum, didudukkan di atas kursi yang terbuat dari api neraka. Berarti di neraka manehna. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita menyampaikan sesuatu hadis, pilih yang kita ragukan, yang tidak kita yakini itu hadis, jangan sampaikan. Ini hadis yang kita baca barusan Pak, itu ada yang hadis yang pertama tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Ruya Syaihoni berarti hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sahih Pak. Hadis ini bukan hadis palsu. Hadis ini yakin kebenarannya. Yang kedua, hadis yang kita baca dengan baligu anni, kata-katanya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pak Yus, Rawahul Bukhari, berarti hadis ini hadis sahih.
bukan hadis abal-abal, bukan hadis palsu. Hadis yang betul-betul yang diriwayatkan oleh perawi yang bisa dipercaya. Yang berikutnya, hadis lain yang belum kita baca, mari kita baca sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang dia keluar lewat berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia itu keluar untuk mencari ilmu. Ini tadi kan Bapak keluar dari rumah, niatnya sholat subuh dilanjutkan dengan menuntut ilmu kan Pak Yudis, dengan menuntut ilmu. Malah Pak Yudis mau sengaja bawa bukunya yang sudah ada terjemahannya supaya lebih percaya dan yakin. Bapak-bapak juga banyak yang bawa kitab, Pak Husni Dai bawa kitab. Malah ada yang merekam melalui video. Itu semuanya adalah keluar menuju masjid untuk mencari ilmu. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk tujuan mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Lamun cek lagu Sunda teh mah Pak Rustandi ada lagu Sunda, lagu lempa, lempi, lempong, iya kan? Lempa, lempi, lempong, jalan ka Batawi ngemplong. Begitu Pak. Saya rabah liriknya. Lempa, lempi, lempong, jalan ke sorga ngemplong. Kapan jalan ke sorga itu ngemplong? Kalau kita rajin keluar rumah untuk menuntut ilmu. Saya ngaji di Darussalam, Pak Arjuna ada. Saya ngaji di sini setiap Sabtu, Pak Arjuna ada. Berarti dia rajin keluar untuk menuntut ilmu. Insya Allah Pak Arjuna jalan ke surga buat Pak Arjuna ngemplong. Karena itu bapak-bapak jangan merasa berat keluar menuntut ilmu. Jangan malas keluar menuntut ilmu. Jangan enggan keluar menuntut ilmu. Gak lama kok nuntut ilmu itu Pak. Saya menyampaikan ilmu itu di sini gak sampai 1 jam. Iya kan Pak? Gak sampai 1 jam. Tapi dengan Bapak duduk menuntut ilmu 1 jam, itu balasannya dimudahkan bagi Bapak jalan menuju surga. Selesai bab tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita pindah ke bab lain. Ad-darsus samin. Pelajaran yang ke-8. Biddalalati alal khair, menerangkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan ke jalan kebaikan. Wa du'a ilal huda, dan tentang berdoa agar kita mendapatkan petunjuk.
Yang berikutnya Pak Rustandi, Pak Ius, wat ta'awun, saling tolong menolong. Saya ingat waktu itu tahun 90-an. Saya diundang oleh Pak Bupati dan oleh gubernur, waktu itu datang Pak Gubernur. Pak Gubernur memanggil saya, Pak Kiai, kadia sekedap. Saya ingin Pak Kiai memberikan nama masjid yang di puncak. Waktu itu lagi dibangun, Pak. Sudah hampir selesai. Sudah saya siapkan, Pak, namanya. Apa? Nurul Faizin. Dia bilang, ulah pakai Faizin. Kata Pak Nuriana tuh. Jangan pakai Faizin. Kalau Faizin mah masjid orang Bogor. Masjid iya yang di puncak, iya masjid orang Jawa Barat. Sebab dibangun iuran dari setiap kabupaten 200 juta. Waktu itu Pak Rustandi. Kalau begitu Pak, kalau Bapak nggak mau Nurul Faizin, saya ganti dengan yang lain. Tapi nurnya tetap Pak. Emang kunaon makan nur? Kan saya ambil dari nama Bapak, Nuriana waktu itu. Apa dia bilang, ulah nama saya jangan dibawa, Al Faizin jangan dibawa. Teangan bahasa Arabna rereongan, tolong menolong, bantu membantu. Pak, lamun Bapak menta ngaran masjid eta yang mengandung arti rereongan, saling bantu membantu, ta'awun, tah eta cek manehna. Dana naon? Pak, kalau kita beri nama masjid itu ta'awun, di dunia kan hiji-hijina Pak. Cek manehna alus. Adengan hiji-hijina berarti ngan urang unggul nu boga masjid nu ngaranna ta'awun. Ya sudah, enak ya Pak Kiai. Pak Kiai ngajukeun ngaran ke provinsi atas nama MUI. Saya waktu itu ketua MUI Pak. Ajukan 3 nama. Nurul Faizin ajukan heug. Nurul Taqwa ajukan heug. Tapi anu katilu at-ta'awun. Engke saya nu milih at-ta'awun. Sebetulnya saya menyebut ta'awun itu dasarnya ini Pak. Dasarnya ini. Yaitu wat ta'awun. Makanya sampai sekarang itu masjid namanya ta'awun. Tapi enggak tercatat di sana sang pemberi nama adalah Kiai Sanusi Azhari. Teu aya. Nah, enggak disebut tuh. Padahal saya yang memberi nama itu. Ta'awun, tolong menolong. Nah, bab ini akan berbicara tentang keharusan kita semuanya saling tolong menolong. Tapi saling tolong menolong itu ada yang baik, ada yang jelek. Saling tolong menolong itu yang baik alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan dalam melaksanakan ketakwaan. Tapi kalau tolong menolong dina maling mah enggak bagus. Tolong menolong dalam pasya mah enggak bagus Pak. Yang bagus itu tolong menolong dalam melakukan kebajikan.
dan tolong menolong dalam berbuat takwa. Mari kita baca Pak firman Allahnya, dan mari kita baca juga hadis-hadis Nabi-Nya. Qala Allah Ta'ala, yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ud'u, ajak oleh kamu manusia. Diajakan ke mana? Ke Bandung, ke Cirebon, ke Magelang, ke Marita, poe Kemis. Ke Magelang kan poe Kemis hari Waisak. Borobudur rame karena itu masjid orang Buddha. Waisak kan hari Buddha. Ajak manusia itu kemana? Bukan ke Jogja, bukan ke Semarang, bukan ke Surabaya. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Ajak manusia agar mereka semuanya hidup berjalan pada jalan Allah. Pak Arjuna, ajak orang berjalan pada jalan Allah. Enggak gampang Pak, enggak gampang. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpah iblis di hadapan Allah? Dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, Qala, telah berkata, siapa? Iblis, bukan Allah, bukan Nabi. Dalam surat Al-A'raf 16-17 itu. Tapi iblis yang berkata. Apa kata iblis kepada Allah? Fabima aghwaytani, karena kau ya Allah telah mencap aku sebagai makhluk yang terkutuk, hina, membangkang. Enggak apa-apa ya Allah, enggak apa-apa. Tapi aku bersumpah, la aqudanna siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalan lurus yang kau sediakan buat manusia. Kan di sini ud'u ila sabili rabbika. Kita disuruh ajak manusia ke jalan Tuhanmu. Enggak gampang, karena iblis sudah janji dia akan duduk di tengah jalan yang disediakan oleh Allah buat manusia untuk digoda. Sampai kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi manusia dari depan. Wa min khalfihim. Pak Ustadz, aku akan datangi manusia dari belakang. Wa an sama'ilihim. Aku akan datangi manusia dari kanan. Wa an sama'ilihim. Aku akan datangi manusia dari sebelah kiri. Dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Dikepung kita oleh iblis. Sasarannya apa Pak Rustandi? Iblis sasarannya menyesatkan kita kemana? Tsumma la tajidu aktsarahum syakirina. Dengan godaanku, dengan rintanganku, kata iblis, kau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia kecuali kebanyakan dari mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau bapak-bapak itu tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti bapak korban iblis. Kalau bapak gugurutu wae, dapat rezeki ambak-ambakan wae,
itu berarti bapak korban iblis. Sebab iblis akan membimbing, menyesatkan kita dari jalan yang Allah tunjukkan. Cara kita mengajak manusia ke jalan Allah enggak boleh main-main. Ada cara yang Allah ajarkan, yaitu bil hikmati, dengan bijaksana. Kalau mengajak orang jangan kasar. Kalau mengajak orang jangan sekali-kali menyakitkan. Ajak orang itu dengan pelan-pelan sampai orang itu akhirnya mengerti apa yang kita sampaikan itu. Dengan sukarela dia akan menerima ajakan kita. Wal mau'izatil hasanah, juga dengan mau'izah, nasihat al-hasanah yang baik, yaitu dengan memberi contoh-contoh yang baik. Kalau kita ngajak sabar, kita kudu sabar, Pak. Kita harus sabar. Pak Arjuna nih. Pak Arjuna, Pak Ius. Siapa lagi ya? Pak Budi. Pak Udin. Kan sebentar lagi Lebaran Haji. Kan Pak Udin nulis surat ngajak orang supaya korban. Ulah ngan bisa ngajak unggul. Jangan hanya bisa ngajak aja, Pak. Bapak juga kudu korban. Saya mengajak orang korban, setiap tahun saya korban, Pak. Setiap tahun saya korban. Minimal, alhamdulillah yang sudah lalu, saya selalu berkorban. Sekalipun saya korban kadang-kadang hanya 2-an. Pak Yus, korban tapi ngan kerduaan hungkul. Saya bilang pada anak saya, jangan ikut campur loh. Papa mau korban. Korban apa, Pap? Sapi. Pap, kalau korban sapi 7-an, Pap. Enggak, gua cuma mau berdua. Siapa, Pap? Aku akan korban Pap dengan Mama. Jadi korban sapi hiji 2-an. Boleh enggak? Pak Rustandi? Boleh. Anak saya nanya, Pap, kenapa hanya untuk berdua? Kan untuk 7 orang. Kata Nabi, korban itu nanti akan menjadi tunggangan kita ketika kita nyebrang Siratal Mustaqim. Lu bayangin, kalau sapi gua ditaikin 7 orang, ngarampeyak enggak lu? Makanya gua enggak mau 7 orang. Gue maunya berdua aja. Korban saya 2-an, Pak Rustandi. 2-an saya korban. Tahun kemarin, tahun sebelumnya juga 2-an. Tahun sebelumnya mah enggak, 7-an. 2 tahun saya berturut-turut saya korban 1 ekor sapi untuk berdua. Pak Dr. Irwan, berdua aja dengan ibu sapi 1. Supaya nanti pas dokter nyebrang itu berdua, aduh asik gitu. Itu 7-an mah ngarampeyak eta sapi. Jadi kita mengajak orang lain itu dengan contoh. Jangan hanya pandai mengajak tapi tidak mau melaksanakan.
nggak akan berhasil bagaimanapun juga. Sulit berhasil bagaimanapun juga. Ngajak rajin sholat ke masjid, nu ngajak kudu rajin ke masjid. Ngajak sabar, nu ngajak kudu sabar. Habis waktunya Pak ya. Kalau nggak salah mah habis. 50 sih. Ya, ini udah 56 berarti nggak lewat genep menit saya ngomong. Sampai di sini saja. Insya Allah kita sambung lagi nanti. Mudah-mudahan saya masih panjang umur sampai ke Sabtu yang akan datang. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali Sabtu yang akan datang dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika waj'alna min ibadikal mukhlishina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.